maka dianjurkan jangan coba-coba bermain-main di waktu ini, tapi gunakan untuk belajar, karena waktu ini adalah waktu yang baik untuk belajar. Jam segini itu kalau menurut penelitian enaknya untuk baca. Tapi kita mah nggak nyambung ya. Nih saya ajarkan ke anak-anak ibu kalau pengen jenius anaknya, jam 5 subuh Pak, itu sampai jam 7 pagi itu untuk makan. Jadi otak waktu itu masih datar. Dan ini dianjurkan makanan yang luar biasa. Jam 7 pagi sampai jam 10 siang itu otak lagi bagus. Makanya tolong ke anak-anak Bapak Ibu, entah yang ada di masjid sekarang atau yang nanti lihat di YouTube, maka dianjurkan jangan coba-coba bermain-main di waktu ini, tapi gunakan untuk belajar, karena waktu ini adalah waktu yang baik untuk belajar. Jam 10 sampai jam 12 itu otak lagi capek. Nah, di sini diperlukan guru-guru yang hebat. Jadi supaya menaikkan lagi otak anak yang lagi turun. Ya kalau bahasa keren sekarang mah di booster, dinaikin lagi. Jam 12 siang sampai jam 1 itu otak datar. Nah, dalam bahasa Arab ini suka disebut dengan nama kailulah, tidur sejenak. Nah, ini yang sayang sekali diamalkannya oleh orang barat. Padahal kita yang punya dalil, kata Rasulullah, tidur sianglah kamu karena setan tidak pernah tidur siang. Nah, apa fungsinya? Mengganti tidur malam yang kurang 2 jam dan merefresh otak dari pagi sampai siang error. Nah, waktunya ini jam 1 sampai jam 3 otak lagi bagus tuh. Ini otak lagi bagus, berarti kalau kita baca Quran, kita menghafal, ini waktunya. Jam 3 sampai jam 5 otak lagi ngedrop, lagi turun. Makanya pengajian sore kadang-kadang bapak-bapak tibra ngantuk Pak. Iya, apalagi kalau ustadznya yang bikin ngantuk udah tibra eta mah. Nah, sore kemudian jam 5 sampai jam 6 maghrib itu otak datar kembali. Nah, diperlukan ini untuk olahraga, bukan olahraga, ini untuk mandi siap-siap mau sholat. Nah, ini jam 6 sampai jam 7 malam itu otak lagi naik kecerdasan 80%. Tapi mohon maaf, Yahudi, Nasrani nggak ridho, otak umat Islam jenius di sini. Makanya MotoGP, Persib, tontonan-tontonan yang menarik ada di sini posisinya, supaya umat Islam tidak baca. Nah, jam 7 sampai jam 12 malam itu otak anak capek. Di sini mah bukan baca, tapi bercengkrama, bercanda dengan orang tuanya. Orang tuanya nanya-nanya, kemudian menghibur. Di sini kedekatan orang tua dengan anak. Jam 12 malam sampai jam 5 otak posisi 0, kosong. Kalau kita bisa bangun di malam itu, maka saya jamin setahun lah atau 2 tahun anak ibu masuk 10 besar. Jam 12 sampai jam 5 subuh. Hanya saja anak-anak kita baru tidurnya jam 11. Jadi bablas sadayana. Dan saya menyarankan ke anak-anak ibu kalau suatu saat pengen jadi para penghafal Quran, para penghafal sejarah yang gak lupa-lupa, itu dianjurkan untuk tidurnya sedikit. Ini bukan kata peneliti, ini mah karena Quran langsung ibu. Nah, medis berkata bahwa tidur yang baik 8 jam, tidak. Kalau emang tidur baik 8 jam tinggal tambah aja 9 tambah 8 berapa? 17 itu jam 5. Jam 5 itu jangankan sholat tahajud, sholat subuhnya aja kesiangan. Dan ini bertolak belakang dengan Quran. Quran surat 51 Az-Zariyat ayatnya 15 sampai 18. Orang-orang yang bertakwa itu Allah nanti akan tempatkan di taman-taman surga dan mata air. Dan orang ini ternyata dahulunya selalu mengambil apa yang diberikan oleh Allah. Dan orang ini dulu di dunia selalu berbuat kebaikan dan dia di waktu malam tidurnya sedikit sekali.
dan di akhir malam dia memohon ampun kepada Allah. Nah itu karakternya. Jadi tidurnya teh sedikit. Nah kalau kita sedikit tidur tuh ya. Betul Ibu, nanti apalagi di 10 malam terakhir Rasul tidak tidur. Malu kalau lihat hadis itu. Di 10 malam terakhir Rasulullah tidak tidur dan membangunkan keluarganya. Bangun, hayu kita kejar Lailatul Qadar. Padahal Rasul sendiri sudah dijamin masuk surga, tapi masih bersemangat mencari Lailatul Qadar. Nah yang harusnya semangat itu bukan Rasul harusnya, kita harusnya. Kita surga belum pasti, amal ibadah pun belum pasti, namun kita tidak pernah bersemangat mencari Lailatul Qadar. Nah mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah sampai akhir Ramadan, dan mudah-mudahan kita mendapatkan apa yang kita impi-impikan, yaitu Lailatul Qadar ya. Nah Bapak Ibu, di pertemuan yang pertama kita akan menjelaskan, mudah-mudahan tamat Bapak Ibu. Ini bukunya banyak, mau yang versi Ibnu Katsir silahkan, tapi Ibnu Katsir pun sekarang banyak versi. Ada yang ditahqiq kembali, diteliti, kemudian ada yang belum diteliti, yang masih ada hadis doib, tapi sekarang sudah Ibnu Katsir yang tanpa hadis doib, jadi yang sahih semua. Terus ada lagi nanti kisah-kisah para nabi itu yang dari Imam At-Tabari. Ini dari Imam At-Tabari. Terus ada nanti bukunya Atlas Para Nabi, Ibu bukunya. Kalau ibu-ibu senang baca sejarah, ada referensinya Atlas Para Nabi. Kemudian ada juga Kisah At-Tabari, buku-bukunya itu. Kemudian Imam Ibnu Katsir, itu kisah-kisah para nabi semuanya. Nah terus ada lagi nanti Bidayah wa Nihayah, itu yang saya punya 22 jilid Pak. Lah insya Allah ibu mah tambulnya. Kisah para nabi sekian jumlahnya ya. Atlas para nabi sekian jumlahnya. Itu insya Allah lengkap semuanya. Nah itulah sumber-sumber yang saya akan berikan ke ibu. Nah siap ya. Nah apabila kita berbicara nabi pertama atau manusia pertama yang dilahirkan, yaitu Nabi Adam. Namun nanti kalau ini mau di-upload, saya akan mundur sebelum Nabi Adam, yaitu kisah penciptaan langit dan bumi. Oh itu lebih keren tuh. Jadi asal usulnya bumi itu seperti apa, asal usulnya langit seperti apa. Nah Allah membangun bumi ini 6 masa itu seperti apa. Terus apa yang diciptakannya, tumbuh-tumbuhan, hewan, setelah rata semuanya nyaman, baru Allah turunkan siapa yang akan melestarikannya, yaitu manusia. Nah apalagi ada pertanyaan, yang pertama diciptakan oleh Allah itu apa? Ada yang mengatakan pena. Wah dianggap pulpen biasa ya. Itu mungkin alat penulisnya Allah. Allah menciptakan menulis semuanya lewat itu. Nah itu yang pertama diciptakan oleh Allah. Nah namun karena kemarin panitia minta, Ustaz pengen ngebahas tentang para nabi terdahulu, entah itu yang ada di Al-Quran, entah itu yang tidak tercantum di Al-Quran. Namun yang pertama yang Allah abadikan di Quran adalah Nabi Adam ya. Ini tapi bukan ini Ibu ya. Ini mah Adam Jordan nih. Bukan ya, ini mah Adam Jordan ya. Bukan lagi ini lagi ya. Nah kalau ini mah siapa Bu ini? Iya ini mah Adam Suseno Bu ya. Tapi yang akan kita bahas itu adalah Adam alaihissalam ya. Ini. Nah Ustaz tuh nyambung gambar Adam itu gambar apa? Saya tidak seenaknya Bu. Karena orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, Adam turun ke dunia itu gara-gara ini. Padahal di Al-Quran tidak ada kata-kata apel. Jadi ibu kalau nanti baca versi Injil itu bahwa Adam tergelincir ke dunia itu gara-gara ini makanannya. Disebutlah dengan pohon keabadian, buah keabadian, buah holdi. Nah mereka menganggapnya buah holdi itu adalah apel. Makanya ini yang dibuat oleh Steve Jobs. Anekdot yang kenapa apel itu digigit. Ada yang mengatakan biar tidak bertukar atau tertukar dengan jeruk. Enggak, saya baca-baca. Ternyata Steve Jobs membuat apel yang digigit itu adalah untuk membuat membuat olok-olok
buat orang Nasrani. Orang Nasrani itu kata dia nih, bodoh banget kan gitu. Kata dia, bukan kata saya nih. Bodoh banget cenah. Buahan apel teh cenah buah keren. Saya makan apel, saya jadi jenius. Tapi kata orang Nasrani, makan apel justru malah tergelincir. Enggak, cenah gitu, bohong. Dia tuh bodoh gitu kata dia. Padahal kata Steve Jobs, ini apel tuh luar biasa. Namun untuk para penghafal Quran, apel hijau itu tidak disukai. Untuk para penghafal Quran. Ayo Ustaz, kanggo abi, kanggo ibu, boleh ibu memangga datang ngapalkeun Quran lagi. Kalau para penghafal Quran mah alimun apel hijau, tapi kalau apel merah boleh. Yang paling disukai oleh para penghafal Quran itu adalah anggur. Anggur, korma itu baik banget. Nanti ada lagi yang paling baik itu adalah hati ikan paus. Itu memantap pisan.